Halo, salam sejahtera untuk sahabat literasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini lihat, saya berada di sebuah rumah yang terletak di Sumber Diren Garum, sekitar 5 km dari Kota Blitar menuju arah Malang. Rumah ini menjadi salah satu saksi lahirnya pahlawan nasional Indonesia. Disinilah pasangan Kartodiwiryo dan Supiah diliputi kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 14 Juli 1916, saat itu mereka dianugerahi seorang putra kelima. Bayi tersebut diberi nama Sukarni. Kartodiwiryo memiliki alasan memberi nama anaknya Sukarni. Dalam bahasa Jawa, Su berarti lebih dan Karni berarti banyak memperbaiki. Mereka berharap Sukarni lebih memperhatikan nasib bangsanya yang saat itu sedang dijajah kolonial Belanda. Dan di sisi kiri jalan nasional, tidak jauh dari stasiun kereta api Garum, juga berdiri patung setengah badan dari figur pria berpeci. Patung itu berada di tengah sebuah taman kecil dengan ukuran sekitar 7 x 50 meter. Di sebelah patung terpampang tulisan 3 dimensi berwarna merah yang berbunyi Taman Sukarni. Ya, itulah patung Sukarni. Patung yang sama juga berada di sini, di rumah yang disebut Dalem Sukarni. Siapakah beliau sehingga sampai dibuatkan monumen untuk mengenang beliau? Jedar! Kali ini bersama saya Kak Ika Galuh, kita bertemu kembali dalam Jedar! Cerita anak dalam jaringan yang akan mengulik cerita tentang Bung Karni yang bersahaja dan jasa beliau sehingga beliau mendapat gelar pahlawan. Sebelumnya, izinkan saya berpantun dahulu ya. Genggarum bawa semangkal segar. Cakep. Makan bersama di karpet warna-warni. Asyik. Ayo semua kita mulai dengar kisah hidup pahlawan kita, Bung Karni. Sahabat literasi, sebelum bercerita, Kak Galuh minta kalian perhatikan cerita kakak. Karena akan ada kuis berhadiah bagi jawabannya yang benar. Sekarang kita mulai cerita tentang Sukarni ya. Saat kecil, Sukarni sekolah di Mardisiswo yang dipimpin oleh seorang nasionalis Muhammad Anwar. Sekolah ini hampir mirip dengan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Mardisiswo adalah sekolah yang memiliki arah anti penjajahan. Di sekolah ini, Sukarni memperoleh tempaan semangat kebangsaan. Lulus dari Mardisiswo, Sukarni melanjutkan studi ke HIS Blitar, lalu lanjut ke Mulo Blitar. Ketika di Mulo, Sukarni dikeluarkan dari sekolah karena mencari masalah dengan pemerintah kolonial Belanda. Bukannya surut, semangat belajarnya malah semakin membara. Dia bersekolah ke Yogyakarta dan kemudian ke Jakarta di Sekolah Kejuruan Guru. Atas bantuan Ibu Wardoyo, kakak Bung Karno, Sukarni disekolahkan di Bandung, jurusan jurnalistik. Sukarni aktif di Indonesia Muda dan giat dalam pergerakan. Hal ini terlihat saat dia masuk Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia Muda pada tahun 1930. Namun karena Indonesia Muda hanya mencangkup siswa dari sekolah lanjutan atas, Sukarni kemudian mendirikan Persatuan Indonesia Muda.
Tahun 1934, Sukarni ditunjuk menjadi Ketua Pengurus Besar Indonesia Muda. Sementara itu, Belanda mulai mencurigainya sebagai anak muda militan. Tahun 1936, pemerintah kolonial melakukan penggerebekan terhadap para pengurus Indonesia Muda. Tetapi, Sukarni sendiri berhasil kabur dan hidup dalam pelarian selama beberapa tahun. Sahabat literasi, pada tahun 1943 bersama Khairul Saleh, Sukarni memimpin Asrama Angkatan Baru Indonesia di Menteng 31. Di tempat ini, Sukarni makin giat menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Dan pada kurun selanjutnya, Menteng 31 dikenal sebagai salah satu pusat penting yang melahirkan tokoh Angkatan 45. Dan hingga kini masih berdiri kokoh dengan nama Gedung Joang 45. Pemuda Menteng 31 yang didirikan oleh Sukarni dan kawan-kawan adalah kekuatan pendorong dan berpengaruh bagi terciptanya kemerdekaan Indonesia. Sahabat literasi, Sukarni menjadi pemuda aktivis militan yang revolusioner. Sukarni bersama teman-temannya seperti Wikana, Khairul Saleh, dan beberapa pemuda aktivis revolusioner memainkan peran penting pada proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Peran Sukarni sangat penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Pada saat mendengar berita kekalahan Jepang, kelompok pemuda dengan kelompok bawah tanah di bawah pimpinan Sultan Syahrir berpendapat bahwa inilah saat yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan. Mereka mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi ditolak. Soekarno, Hatta, dan golongan tua yang lain ingin mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh PPKI, yaitu badan yang dibentuk oleh Jepang untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Sementara golongan muda yang dipimpin Sukarni menganggap PPKI adalah boneka Jepang dan tidak memiliki legitimasi untuk menetapkan nasib bangsa Indonesia. Pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Sukarni dan kawan-kawan menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta di rumah masing-masing di Jakarta dengan tujuan menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang. Kedua pemimpin itu diasingkan ke Rengas Dengklok, sebuah desa di Karawang, Jawa Barat. Penculikan dimaksudkan untuk mendesak kedua tokoh itu segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di luar mekanisme PPKI agar Deklarasi Kemerdekaan Indonesia tidak dilihat sebagai hasil campur tangan militer Jepang, melainkan inisiatif rakyat Indonesia. Akhirnya, semua pihak kemudian bersepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilakukan. Sore hari, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta dan malamnya dilakukan perumusan naskah proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, yaitu di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Waktu itu Sukarnilah yang mengusulkan agar cukup Soekarno-Hatta yang menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, kemerdekaan Indonesia berhasil diproklamasikan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Nah, sekarang saatnya kuis berhadiah. 1. Apa alasan Soekarni dan kawan-kawan menculik Soekarno-Hatta? Nomor 2. Di manakah letak monumen Bung Karni? Jawab ya pertanyaannya Kak Galuh tadi. Tapi pastikan terlebih dahulu bahwa kalian telah mengikuti akun Instagram Dinperpusip Kota Blitar. Tulis jawab kalian di kolom komentar. Dan disediakan 2 hadiah menarik bagi yang sudah mengikuti dan menulis jawaban dengan benar. Sahabat literasi, sekarang Kak Galuh lanjutkan ceritanya ya. Jejak perjuangan Soekarni tidak berhenti sampai kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarni mengemban amanat kemerdekaan serta bahu-membahu bersama kelompok pemuda lainnya dalam meneruskan berita tentang kemerdekaan ini. Soekarni membentuk komite Fun Aksi, semacam panitia gerak cepat, pada tanggal 18 Agustus 1945 yang tugasnya menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh Indonesia. Khusus untuk para pemudanya dibentuk API, Angkatan Pemuda Indonesia. Dan untuk buruh dibentuk BBI, Barisan Buruh Indonesia. Yang kemudian melahirkan Laskar Buruh dan Laskar Buruh Wanita. Selain itu, sahabat literasi, pada tanggal 3 September 1945, Soekarni memprakarsai pengambil alihan stasiun kereta api, angkutan kota, dan stasiun radio. Usai kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarni memegang seksi pemerintahan dan urusan luar negeri dalam urusan buruh Indonesia. Setelah pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta, Soekarni menjabat Sekretaris Jenderal Persatuan Perjuangan atau PP yang diketuai oleh Tan Malaka. Selanjutnya sahabat literasi, pada bulan November 1948, setelah peristiwa pemberontakan PKI Madiun, Soekarni mendirikan Partai Murba, yaitu Musyawarah Rakyat Banyak, dan menjadi ketuanya. Partai Murba sendiri merupakan fusi dari Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata, dan Partai Buruh Merdeka. Selain tergabung dalam partai politik menjadi anggota KNIP, Soekarni juga menjadi anggota konstituante yang terpilih dalam pemilu 1955. Soekarni pun pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk RRT, Republik Rakyat Tiongkok, yaitu antara tahun 1961 hingga Mei 1964. Nah, sahabat literasi, di zaman Orde Baru pada tahun 1971, Soekarni diberi kepercayaan oleh pemerintahan Soeharto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Ini adalah jabatan kenegaraan terakhir yang pernah diemban Soekarni sebelum meninggal pada tanggal 7 Mei 1971. Segenap masyarakat turut mengantar jenazah ke pemakaman. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Soekarni dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan mendapat anugerah gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 4 November 2014. Nah, sahabat literasi, demikian tadi sekelumit kisah tentang salah satu pahlawan nasional asal Blitar yang sangat berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi tepat pada hari ini 79 tahun yang lalu. Sebentar, ada yang mau lewat nih. Jadi teman-teman, pertanggal 1 Maret 2024, Perpustakaan Kota Blitar buka jam layanan baru. Senin sampai Jumat buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kalau khusus hari Sabtu dan Minggu bukanya mulai dari jam 8 pagi sampai 2 siang. Dan juga ada layanan mobil perpustakaan keliling, tepatnya di Sport Center dan Kebonrojo. So guys, buat kalian yang lagi nyari tempat untuk mengerjakan tugas atau mengisi waktu luang, Yuk berkunjung ke Perpustakaan Kota Blitar.
Alamatnya ada di Jalan Veteran nomor 75, Kota Blitar. Ojo lali mampir ya, Ca. Salam literasi. Generasi Blitar Keren. Sahabat literasi, ayo kita berpantun. Naik ke gunung, jalannya berkelok. Cakep. Banyak pepohonan di kanan kiri. Wow. Demikian tadi kisah tentang Rengas Dengklok bersama pahlawan bersahaja Soekarni. Sampai jumpa di Cedar edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Gimana Sobat Literasi ceritanya? Seru bukan? Yuk terus pantengin media sosial Din Perpusik Kota Blitar untuk cerita lainnya. Atau bisa juga datang langsung ke Perpustakaan Kota Blitar di Jalan Veteran nomor 75 Kota Blitar. Sampai jumpa di Cedar episode selanjutnya.